Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri. Dan di video kali ini kita kembali sharing teman-teman ya. Sharing terkait akuntansi. Jadi teman-teman, kemarin ada DM dari subscriber ya. Dia bercerita tentang kendala yang dia hadapi. Yaitu dia sekarang lagi kuliah dan dia kesulitan karena katanya itu dosennya itu ngajarnya itu kurang jelas teman-teman. Dan dia mungkin udah di tahap mau putus asa juga lah. Dan saya yakin kok sebenarnya fenomena ini bukan dia saja yang ngerasain, tapi banyak ya. Mungkin dari mahasiswa-mahasiswa yang mengalami hal yang sama. Mungkin pengen banget belajar, tapi dosennya mungkin ngajarnya itu menurut dia ya, ini kan subjektif nih, kurang jelas. Tapi saya nggak tahu juga bagaimana kurang jelasnya. Dan berdasarkan hal tersebut, saya ingin memberikan pandangan saya teman-teman. Kenapa? Ya karena memang fenomena ini sebenarnya fenomena yang normal dan fenomena yang akan sering terjadi dan mungkin akan teman-teman hadapi buat teman-teman yang mungkin belum kuliah ya, yang masih sekolah nih. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau cerita dulu nih. Biasanya saya tuh malas banget buat video YouTube, jujur teman-teman. Teman-teman mungkin bisa lihat, saya sudah 3 bulan gak upload. Kenapa saya males? Karena pada saat membuat video, itu penampilan itu kan harus bagus ya. Gak mungkin dong saya buat video tapi penampilan saya jelek. Makanya itu untuk mempersiapkan penampilan, ditambah dengan kesibukan saya kerja di kantor gitu ya, itu udah, waduh, waktunya itu udah gak kebayang lah bagaimana padatnya gitu ya. Alhasil udah, saya males. Tapi teman-teman, semenjak Scarlett mengirimkan saya produk ya, ada shampoo dan conditioner. Jadi ini Scarlett Jordania Sea Salt Shampoo dan Scarlett Jordania Sea Salt Conditioner. Saya jadi nggak malas teman-teman. Kenapa? Jadi kalau misalnya saya mau buat video, saya harus cuci rambut, harus perawatan ini itu, ya pakai tonik dan lain sebagainya, itu memerlukan waktu itu lebih kurang itu 1 jam. Ribet ya? Iya ribet demi penampilan maksimal untuk teman-teman pastinya. Tapi semenjak saya pakai ini, ya Scarlett Shampoo, dimana ini ada kandungan sea saltnya, rambut saya itu jadi nggak berminyak teman-teman. Ini saja saya rekaman, saya nggak pakai apa-apa teman-teman, cuma murni pakai shampoo dan conditioner. Itu langsung saya pakai, rambut saya itu udah nggak berminyak, langsung mudah diatur dan udah siap buat video teman-teman. Ya jadi saya berterima kasih banget udah dikirimi dan saya senang banget teman-teman ya. Tapi kalau nggak kita review nggak enak juga, kita review sedikit deh ya. Untuk Jordania Sea Salt Shampoo ini teman-teman, ini ada kandungan sisanya, dimana dia itu berfungsi untuk menyerap minyak dan membersihkan tumpukan-tumpukan kotoran yang lebih bersih lagi di rambut kita. Serta teman-teman ada satu lagi kelebihannya itu yaitu membantu muka putihkan rambut supaya nanti di perawatan selanjutnya itu lebih menyerap lah istilahnya. Ya, jadi ini banyak banget manfaatnya. Dan di sisi lain teman-teman, kalau kita bicara soal manfaatnya ya, ini juga pastinya itu membantu menyerap minyak seperti saya bilang tadi supaya nggak lepek, terus membersihkan rambut, terus memberikan volume pada rambut juga, dan masih banyak. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat lah ya. Entah saya taruh di kolom deskripsi atau apa, manfaatnya itu banyak banget. Tapi yang paling saya ingat itu adalah ketika saya pakai ini, ya saya tuh udah ibaratnya tuh udah nggak harus perawatan yang ribet-ribet lagi gitu ya. Bahkan minyak rambut pun saya udah nggak pakai lagi karena ya udah mudah diatur. Seperti tonton ya sekarang ini sama sekali nggak ada apa-apa, cuma pakai Scarlett Shampoo dan Scarlett Conditioner. Dan untuk harganya itu murah banget teman-teman, sekitar 75.000 doang per itemnya. Teman-teman kalau mau teman-teman bisa langsung pergi ke Scarlett official shop di Shopee ya, atau di WhatsApp juga ada kalau nggak salah. Yang pasti ini produknya udah BPOM, jadi kalau sudah BPOM ya saya udah nggak takut lagi untuk memberikan informasi ini kepada teman-teman. Tapi kalau tadi ini nggak ada izin ya mungkin saya takut ya, tapi ini sudah BPOM ya udah aman lah. Siapa sih nggak tahu Scarlett ya. Oke, mungkin itu saya teman-teman reviewnya ya. Dan kita lanjutin lagi soal cerita tadi. Kita bicara soal pandangan saya teman-teman ya. Jadi kan tadi diceritakan bahwasannya teman kita itu merasakan bahwa dia itu pas kuliah itu sulit karena dosennya ngajar nggak jelas ya, ataupun guru ngajar nggak jelas ya. Nah, saya ingin mengatakan teman-teman bahwasannya hal itu sebenarnya hal yang wajar ya. Maksudnya itu pasti saya yakin semua orang itu akan mengalami hal yang sama. Kita kuliah di sebuah universitas atau kita sekolah di sebuah sekolah gitu ya. Kan banyak tuh guru dan dosennya ya. Nggak mungkin semuanya itu perfect, nggak mungkin semuanya itu sesuai selera kita. Pasti ada 1-2 minusnya gitu ya. Karena kan di dunia ini pasti ada yang namanya positif, ada yang namanya negatif itu. Nah, yang menjadi masalah teman-teman, bagaimana cara kita memitigasi hal tersebut. Itu intinya teman-teman ya. Jadi di dunia ini ketika ada hal negatif, ya ini menurut pandangan saya nih, kalau salah teman-teman koreksi. Harus kita itu punya mindset itu bagaimana memitigasinya. Nah, saya kasih contoh nih, kasus yang teman-teman hadapi itu adalah guru mengajar tidak jelas. Teman-teman harus mencari tahu kenapa guru tersebut mengajar tidak jelas. Biasanya alasannya itu yang pertama itu karena pelajarannya memang tidak menarik. Ya, jadi kalau logikanya pelajaran yang menarik, gurunya ngajar setidak jelas apapun, itu pasti masuk di otak kita. Ya, karena kita udah suka dengan pelajarannya. Tapi kalau pelajarannya tidak menarik, gurunya tidak jelas, ya ini udah combo teman-teman. Ini udah dua hal yang combo, ya udah langsung kita cap, ya kita nggak bakalan mengerti.
Karena memang kita juga tidak memiliki daya tarik untuk mempelajari ilmunya yang pertama, dan yang kedua itu ya guru yang mengajari itu juga mendukung untuk kita tidak memahami ilmu tersebut. Nah, biasanya hal ini saya mitigasi teman-teman. Saya memberikan mitigasi. Bagaimana? Sebenci-bencinya saya dengan ilmu tersebut, sebenci-bencinya saya dengan pelajaran tersebut, saya harus mencari hal positif di ilmu tersebut. Ya, jadi misalnya nih, kita bicara soal akuntansi ya. Ada namanya itu mungkin apa di akuntansi kita bilang akuntansi biaya nih. Akuntansi biaya ini adalah sebuah mata kuliah yang sangat sulit ya. Dari kata basicnya sudah sangat sulit nih bagi mahasiswa-mahasiswa dan sangat ribet lah. Kalau misalnya saya berpikiran negatif, saya pasti bilang yang pertama dosen yang nggak jelas, yang kedua pelajaran nggak menarik, dan yang ketiga ya saya juga udah kerja, udah capek lah istilahnya. Pada saat itu kan mungkin saya kerja sambil kuliah ya. Saya mungkin banyak alasan yang bisa membela diri saya untuk mendukung statement saya bahwa saya tidak bisa menguasai ilmu tersebut. Ya, saya banyak banget pembenaran di diri saya. Tapi hal tersebut tidak saya lakukan teman-teman. Saya mengambil jalan lain. Ya, saya berpikir, kalaupun dari 100% ilmu akuntansi biaya ini saya tidak bisa serap, at least 20% aja deh. Ya, apa sih manfaat akuntansi biaya ini di hidup saya? Itu saja saya incar teman-teman. Dari situ, dari 20% tersebut, itu akan berkembang teman-teman. Ketika kita sudah menguasai 20% tersebut, pasti kita punya niat lagi untuk menguasai 30%, 40%, dan seterusnya. Ya, jadi, berarti teman-teman, bisa kita simpulkan berdasarkan pandangan saya, bagaimana sih mengatasi hal tersebut? Ya, kita harus mencintai pelajarannya. Lalu, ketika kita cintai pelajarannya, manfaatkan. Nah, kata kuncinya manfaatkan. Manfaatkan guru tersebut, manfaatkan dosen tersebut untuk melengkapi apa yang kita ingin tahu. Ya, contoh, saya kasih contoh. Seperti yang tadi, akuntansi biaya. Saya tahu nih dosen ini ngajarnya ini, wah mungkin kaku banget yang pertama, yang kedua itu mungkin bicaranya kumur-kumur, yang ketiga mungkin nggak jelas dan lain sebagainya lah. Ya udah saya cuekin dia, saya pelajari dari buku, dari YouTube. Ketika saya nggak ngerti, saya tanya ke dia. Jadi dia itu adalah sebuah media yang saya manfaatkan untuk membantu saya belajar menggunakan metode saya sendiri. Nah, terus tonton bilang nih, emang boleh seperti begitu bang? Ya tentu lebih bagus itu ya dosen yang membimbing, tapi kan ini adalah sebuah cara bagi kita yang bisa kita lakukan ketika memang kita itu sudah buntu. Jadi ya mungkin bisa-bisa saja. Tapi tentu saya lebih prefer cara yang normal, yaitu guru mendukung, dosen mendukung, dan disertai dengan pelajaran yang kita cintai. Otomatis ini combo dan ilmu tersebut akan sulit kita lupakan. Tapi kalau sampai dengan hal tersebut, ya kita bisa mengambil langkah yang saya ambil. Dan teman-teman itu yang penting itu adalah tidak perlu putus asa. Teman-teman putus asa karena mungkin teman-teman itu sudah blank sama sekali. Tapi ketika teman-teman punya niat, teman-teman tenang saja. Ada teman-teman yang bisa kita tanya, ya ada YouTube, ada kelas, dan lain sebagainya. Ada banyak banget, ada internet ya. Jadi dengan kata lain, dari pandangan saya, sebenarnya di dunia ini semua masalah itu bisa diselesaikan. Ya, ada hal-hal yang bisa dimitigasi. Tergantung kita saja teman-teman bagaimana cara memitigasi hal tersebut. Termasuk yang tadi. Tidak ada yang sulit di dunia ini asal kita mau berusaha. Ya meskipun hasilnya itu tidak bisa seoptimal atau semaksimal yang kita inginkan. Contoh kita pengennya itu, goalnya itu 1 kilometer. Ya mungkin dengan cara yang terbatas kita hanya bisa mencapai 500 meter. Tapi itu jauh lebih baik daripada kita sama sekali nggak berjalan teman-teman, atau istilahnya kita cuma jalan di tempat. Ya, jadi dari nilai 100 lebih bagus mendapatkan 50 daripada 0 atau tidak sama sekali. Ya mungkin itu saya teman-teman yang bisa saya sharekan. Semoga apa yang saya sharekan berdasarkan pandangan saya ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Mohon maaf banget saya lama banget ya nggak upload video ya. Ya memang karena mungkin ada beberapa kesibukan, tapi kalau memang nanti ada sharing-sharing dengan saya di Instagram atau di YouTube dan saya rasa ini cukup baik untuk saya bagikan ke teman-teman, ya saya akan lakukannya seperti video kali ini. Mungkin itu saja teman-teman, saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah!